Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Sudah tersambung dengan narasumber saya hari ini, Mas Restu Putra Perdana nih, selaku Presiden IPI Iran. Dan kita saat ini ada dalam program Raih Mimpi Belajar di luar negeri, kali ini di Iran nih pendengar. Dan sudah tersambung dengan Mas Restu. Halo Mas Restu, apa kabar hari ini? Halo Mbak Dora, alhamdulillah baik. Mbak Dora sendiri gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik ya, saya juga baik banget nih Mas Restu ya. Senang banget nih. Mas Restu saat ini di Iran menempuh studi apa? Lalu sudah tahun keberapa di Iran? Oke, untuk saya pribadi sekarang sedang studi jurusan ilmu Al-Quran dan Hadis di Al-Mustafa International University of Iran. Dan sekarang baru selesai semester 6 kira-kira Mbak. Oke. Udah 4 tahun mungkin ya. Oh justru sudah 4 tahun ya, berarti di awal tahun itu belajar bahasa dulu atau bagaimana? Iya betul Mbak. Jadi karena bahasa pengantar di sini bahasa Persia, kampus menyediakan juga kelas bahasa Persia selama 6 bulan kira-kira Mbak mungkin. Waduh, bahasa Persia. Saya pikir Iran itu pakai bahasa Arab ya untuk bahasa sehari-harinya ya. Ternyata bahasa Persia ya, Mas Restu ya? Iya betul Mbak. Karena memang dari Persia sendiri kan dulunya Iran. Sehingga memang bahasanya sendiri pun agak berbeda mungkin dengan orang-orang bangsa Arab gitu Mbak. Oke, ini gimana sih bahasa Persia nih? Aku ini deh, pengen tahu deh. Kalau apa kabar dalam bahasa Persia, gimana sih Mas Restu? Apa kabar mungkin cek kabar. Cek kabar ya? Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh dari bahasa Indonesia ya? Iya betul Pak. Kadang memang beberapa kosakata juga ada yang mirip dengan Indonesia. Oke. Lalu kalau saya jawab dengan saya baik-baik saja, bahasa Persianya? Oke. Manhubam. Ya, gitu Pak mungkin. Manhubam. Bale. Iya maksudnya Pak. Lucu ya bahasanya ya. Kayak terdengarnya Iya. bagus banget gitu, manhubam ya. Oke. Ya pendengar, kita di awal nih belajar bahasa Persia dulu nih ya. Karena saya penasaran banget, nggak pernah dengar bahasa Persia tuh bunyinya kayak gimana gitu ya. Ya ampun. Dan bagaimana nih Mas Restu sendiri pengalamannya belajar bahasa Persia, dan ini bahasa baru ya. Ini ada kesulitan nggak sih? Untuk bahasa Persia sendiri karena mungkin hurufnya itu mirip bahasa Arab, cuma memang ada 1-2 huruf tambahan gitu. Cuma memang cara pengucapannya berbeda dengan bahasa Arab. Tapi memang huruf-hurufnya sama, sehingga karena saya basicnya dulu pesantren, mungkin sedikit banyaknya mengenal lah untuk maksudnya tentang cara pengucapannya, walaupun memang sedikit berbeda gitu, sehingga memang nggak terlalu sulit kalau buat saya pribadi gitu mungkin Mbak. Oke, justru membantu ya karena ada basic pesantren ya. Betul. Oke. Lalu bisa ceritain nggak sih Mas Restu ini gimana awalnya Mas Restu akhirnya memilih studi di Iran sendiri? Ini jalur beasiswa kan ya Mas Restu ya? Betul Mbak, saya jalur beasiswa dari pemerintah Iran kebetulan. Kalau untuk pertama kali mungkin dulu juga waktu awal-awal pertama lulus mungkin agak bingung ya pengen kemana, dan kebetulan coba kemana-mana, dan kebetulan juga ada kakak kelas saya di sini yang memang lebih dulu di sini, dan kayaknya tertarik juga gitu Mbak buat belajar di Iran, dapat beasiswa segala macam, dan seperti itu mungkin karena kakak kelas juga mungkin yang mengundang saya ke sini gitu. Jadi dapat info dari kakak kelasnya ya? Betul Mbak. Lalu gimana nih caranya mungkin bagi teman-teman yang ingin juga seperti Mas Restu nih ya, bisa sekolah di Iran itu gimana? Ada persyaratan spesifiknya nggak sih? Untuk saya pribadi karena memang studi agama ya Mbak, untuk persiapan sendiri mungkin basic ilmu agama aja, dan
nggak terlalu sulit juga untuk hafalan juga. Persyaratannya mungkin nggak terlalu berat, 1 juz juga cukup, dan sama seperti pendaftaran seperti umumnya aja. Kita apply di websitenya kampus, kemudian kebetulan juga ada cabangnya di Indonesia. Nanti setelah memang diterima dokumennya, disaring, kemudian setelah lulus dokumen, pihak dari cabang ini memanggil kita sebagai peserta untuk mahasiswa baru, dan di sana dites tes tulis, tes wawancara dan sebagainya. Justru mungkin menurut saya di wawancaranya itu yang bakal menentukan kita bakal lolos apa enggak. Karena memang ditanya misalkan motivasinya belajar di Iran apa, karena memang Iran sendiri kan belum terlalu terkenal gitu di luar dunia, apalagi di Indonesia sendiri mungkin agak sedikit informasinya mengenai Iran sendiri gitu. Oke. Dan akhirnya kemarin pas wawancara Mas Restu jadi bingung saya. Jadi Mas Restu bilang apa ketika ditanya motivasinya belajar di Iran apa? Oke, saya nggak muluk-muluk mungkin ya. Saya pengen belajar aja, pengen apapun yang memang di sana ada, saya ingin memanfaatkan yang ada. Sehingga memang saya mungkin perkataan saya itu yang apa adanya, mungkin sekilas diterima oleh wawancara, sehingga memang kayaknya memang ada niat belajar nih dari si A ini misalkan gitu, sehingga memang diterima. Tapi mungkin seiring berjalan waktu, karena udah 4 tahun, saya rasa udah agak berbeda juga ya, karena semakin banyak juga yang daftar, mungkin lebih ketat juga sekarang itu. Jadi harus lebih spesifik ya ketika ditanya motivasinya apa begitu ya? Betul Mbak. Okay. Karena memang kalau untuk dokumen nilai-nilai tersendiri nggak terlalu tinggi ya, maksudnya standar bisa lah gitu kan. Tapi kalau memang baik juga lebih bagus gitu, lebih gampang diterimanya. Oke. Dan ini juga yang harus diketahui bahwa memang bahasa pengantarnya adalah bahasa Persia ya. Ini harus siap nih ya, berarti belajar bahasa yang baru. Betul Pak. Karena memang saya pribadi dulu nggak ada bayangan ya Iran ini di mana sebetulnya gitu kan, dan bahasa apa, dan nggak tahu juga. Tetapi ketika datang di sini mungkin ya sedikit banyaknya ya belajar sambil belajar gitu, dan alhamdulillah lancar sampai sekarang gitu Mbak mungkin. Jadi 1 tahun pertama itu hanya belajar bahasa ya Mas Restu ya? 6 bulan mungkin ya untuk kelas bahasa itu. Jadi sistemnya mungkin kita ada 6 buku kalau di kampus saya mungkin ya. Karena setiap kampus berbeda-beda, di kampus saya itu ada 6 buku yang memang harus dilalui peserta yang kelas bahasa. 1 bulan 1 buku atau 1 kitab kita nyebutnya, dan diujikan. Kalau lulus naik ke kitab 2, naik ke kitab 3, dan sampai nanti ke kitab 6. Kita ada karya tulis juga yang harus ditempuh oleh peserta didik, dan diuji juga kayak skripsian gitulah pokoknya. Nah, kalau udah lulus naik ke tahap selanjutnya, yaitu ada 1 semester gitu Mbak. Di sini namanya tamhidiyah, kayak pengenalan atau penyetaran gitu lah. Itu belajar umum-umum aja 1 semester, cuma nggak dihitung semester kuliah gitu Mbak. Iya, tapi didapat sertifikat juga, mungkin namanya sertifikat kelas tamhidiyah lah, mungkin barangkali gitu. Oke. Jadi memang belum langsung masuk ke pelajaran reguler begitu ya? Betul Pak. Itu mungkin untuk yang kampus saya ya. Barangkali ya di kampus-kampus lain mungkin ada yang langsung masuk ke kelas, karena memang misalkan bahasa pengantarnya internasional Inggris gitu. Kalau buat pelajar-pelajar yang memang menempuh kedokteran itu kan teman-teman saya di sini, jadi bisa langsung masuk gitu. Oh, jadi ternyata bahasa pengantar ini nggak wajib di setiap kampus ya, bahasa Persia ini ya, beda-beda ya? Ya, tergantung memang kampusnya sendiri. Kalau yang memang kelas internasional biasanya ya Inggris dipakai, tapi karena buat keseharian kayaknya nggak mau ya? Jadi keharusan juga. Iya betul. Gimana kita misalkan sekedar jajan misalkan kan nggak mungkin juga bahasa isyarat gitu ya? Gitu. Iya seperti itu. Minimal kalau kita tahu bahasa lokal harganya bisa lebih murah kali ya, bisa nawar begitu. Iya. Betul Mbak, nggak ditipu lah minimal lah, nggak dimahal-mahalin gitu. Iya betul banget. Lalu bagaimana nih adaptasi ketika sudah sampai di Iran? Tentu kan berbeda sekali dengan Indonesia. Ini gimana nih Mas Restu nih pengalamannya? Untuk adaptasi sendiri mungkin yang pertama bahasa sendiri ya.
bahasa itu udah cukup. Walaupun saya ada basic di bahasa Arab gitu, tapi benar-benar kayak ulang dari awal lagi, dan harus sampai memang 1 tahun yang saya rasa gitu kan, buat memang lancar ngobrol nyambung gitu sama orang-orang Iran. Yang pertama itu bahasa, kendala mungkin adaptasinya ya, maksudnya bahasa, kemudian musim juga mungkin Mbak di sini. Walaupun Timur Tengah, tapi di sini ada 4 musim Mbak, kira-kira itu begitu. Jadi ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dan di sebagian kota juga turun salju kebetulan di sini di Iran itu Mbak. Jadi adaptasi cuaca juga cukup cukup berpengaruh gitu kan, sampai memang walaupun nggak terlalu dingin misalkan minus 10, minus 15 gitu kan. Kalau panasnya 40 atau 42 ke atas dikit lah gitu cuaca. Kemudian untuk adaptasi yang lain, barangkali yang penting buat pelajar Indonesia paling makanan aja mungkin Mbak ya. Makanan, selalu makanan lah kalau buat bahas soal pelajar Indonesia di luar negeri, pasti makanan. Gimana misalnya kita terbiasa pedas atau manis, di sini misalkan hambar misalnya gitu, atau asem kebanyakan tomatnya segala macam gitu Mbak. Itu gimana kalau Gitu. makanan menyiasatinya? Menyiasatinya mungkin ya barangkali kita cuma ngambil nasinya aja, kita masak sendiri gitu kan. Sederhana misalkan barangkali cuma telur aja, ataupun masak ayam segala macam gitu. Karena kalau di kampus saya pribadi itu kan beasiswanya full Mbak ya. Jadi makanan juga dikasih, tetapi paginya misalkan roti, siangnya nasi, malamnya roti juga. Dan paling masak sendiri kalau memang nggak masuk gitu Mbak, kira-kira. Jadi ada kantinnya gitu ya, kita bisa ngambil makanannya begitu. Iya, ada tempat makan mungkin. Oke, gitu. tempat Iya, makan. kantin juga. Berarti menunya sudah ditentukan dari pihak sekolah ya, atau pihak universitas? Betul Mbak. Oke. Memang makanan Iran semua barangkali. Jadi memang kadang-kadang bisa bosen juga ya kalau lama-lama pingin sekali gitu, misalnya 1-2 kali itu makan makanan Indonesia. Berarti harus memasak ya, atau ada restoran Indonesia di sana? Untuk restoran Indonesia sendiri, karena memang saya di utara Iran, itu agak jauh dari ibu kota Teheran dan KBRI dan orang-orang diplomat yang lainnya, sehingga memang dan mungkin restoran-restorannya memang Indonesia nggak ada juga sebetulnya di ibu kota juga. Paling yang kita masuk itu restoran Cina, Thailand, dan India barangkali. Tapi di kota saya sendiri karena memang jauh di utara, itu 8 jam dari ibu kota, nggak ada pilihan lain selain masak sendiri atau menerima apa yang ada barangkali itu Mbak. Tapi bahan-bahan Asia itu mudah ditemukan di sana. Asia seperti Asia Tenggara mungkin ya. Iya, misalnya kayak ya kayak makanan Asia Tenggara yang cocok dengan kita tuh, bahan-bahannya bisa dijangkau dengan mudah nggak? Atau mungkin sulit ya untuk memasak sendiri kan? Kecap Indonesia gitu kan, atau sambal, lalu bahan-bahan yang lain. Indomie mungkin nggak ada ya? Kalau di ibu kota ya, di ibu kota sendiri itu ada pasar Asia namanya, di sini teman-teman nyebutnya pasar Asia, dan itu menyediakan bahan-bahan makanan seperti kecap, sambal, kemudian Indomie juga ada, walaupun Indomie rasa Iran gitu ya. Ada, nggak tahu juga saya ada pabrik di sini apa enggak gitu ya, Indomie, tapi tulisannya Persia dan rasanya rasa Iran, kayak bukan nggak ada Indomie-Indominya gitu. Oke, gimana rasanya, enak gak? Kurang micin kayaknya ya? Hambar aja Mbak, garam aja kayaknya sih kalau menurut saya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk masak sendiri, bahan-bahan sendiri agak sulit gitu kalau di kota saya, kecuali memang di kota-kota besar seperti Teheran dan lain sebagainya gitu. Kalau agak sulit, jadi Mas Restu masak apa kalau di asrama atau dorm? Paling telur ya, telur ceplok ya. Favorit mungkin telur, tapi biasanya paling yang daging ayam aja sih yang paling sering gitu. Tapi kadang juga saya masuk makanan-makanan Iran yang memang masih bisa ditoleransi lah gitu. Walaupun asem, barangkali pakai sambal dikit gitu, masuk lah Mbak, kira-kira. Berarti harus ada sambal ya. Ini mau nggak mau kalau pulang ke tanah air, atau mungkin bisa just tip ya, just tip ke Iran ya. Bisa ya? mungkin Oke. itu salah satu jalan keluar gitu.
Oke. Lalu untuk teman-teman pelajar Indonesia di Iran sendiri ini seberapa banyak sih, Mas Restu? Baik, untuk mungkin terpecah ke beberapa wilayah ya maksudnya. Dan kebetulan memang nggak terlalu banyak juga. Dan untuk data yang memang saya ambil terakhir itu sekitar 270-an mahasiswa yang ada di Iran ini. Dan kebanyakan mungkin ada satu kota namanya Qum, itu di sana memang pusat dari kampus saya pribadi, karena kampus saya juga cabang dari kampus tersebut. Di sana mungkin sekitar 200 lebih ada mahasiswa, dan seperti memang banyak mahasiswa aja gitu, seperti memang ada satu wilayah Indonesia lah gitu kalau di sana. Tapi kalau di saya sendiri mungkin cuma tiga orang yang sekarang menyisa gitu. Wah, sedikit sekali ya. Tapi sering kumpul nggak sih, Mas Restu, bersama teman-teman pelajar Indonesia lainnya? Paling karena memang kesibukan masing-masing gitu ya, di acara-acara besar, misalkan acara-acara besar Indonesia, Lebaran, ataupun memang mungkin Lebaran, Idul Adha, ataupun memang acara-acara organisasi paling enggak gitu Mbak, bisa kumpulnya. Tapi nggak terlalu sering sih, misalkan beberapa bulan sekali aja gitu. Oke, tapi masih ada 1-2 kali ya momen untuk bisa kumpul bareng nih. Lalu untuk ngobrolin soal Iran sendiri, ini karena lokasinya di Timur Tengah, pasti soal keamanan juga kadangkala yang sering dipertanyakan nih, Mas Restu. Ini gimana kalau keamanan sendiri di Iran? Alhamdulillah ya, saya nggak tahu juga kabar-kabar di luar gimana, tapi yang saya rasain di sini, Iran ini salah satu mungkin yang aman di Timur Tengah ini. Walaupun terdengarnya mungkin dari luar itu ada perang segala macam, tapi di Iran sendiri itu benar-benar aman. Sampai memang misalkan kita jalan jam 12 malam gitu, ataupun perempuan jalan jam 12 malam di jalan raya itu aman Mbak sebetulnya. Karena memang polisi selalu ada, dan memang cukup teratur juga gitu kalau misalkan dilihat secara langsung, dan saya rasain di sini gitu Mbak. Dan saya rasa Iran salah satu negara aman sih, paling aman di Timur Tengah gitu. Selain memang ada beberapa juga negara yang aman mungkin ya barangkali. Oke, karena kan keamanan ini menjadi faktor penting juga ya ketika orang untuk memilih studi ya ke sana ya, apalagi ke luar negeri begitu kan, jauh dari kampung halaman begitu. Nanti kalau kenapa-napa harus kemana Betul, gitu kan, bingung. Iya betul Mbak. Oke. Alhamdulillah aman sih 4 tahun saya di sini, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu barangkali Mbak. Oke. Untuk transportasinya gimana nih? Cukup nyaman nggak, Mas Restu? Kalau bicara di kota-kota besar mungkin karena bensin di sini ya murah banget gitu Mbak, sehingga memang transportasi juga lebih murah, dan saya rasa udah cukup maju juga ya untuk transportasi di Iran ini. Kita ada metro, kemudian ada BRT itu kayak Transjakarta mungkin ya, bus kota gitu. Ya memang satu kali jalan itu kita paling cuma Rp1.000 aja. Bayangin metro, misalkan metro ataupun MRT di Indonesia sekali jalan itu Rp1.000 aja gitu Bang. Kalau dibandingkan di Indonesia berapa ribu gitu kan, sampai belasan ribu, puluhan ribu gitu barangkali. Dan untuk untuk transportasi sendiri. Tapi untuk di kota saya lagi-lagi karena memang di ujung gitu ya, di ujung kita paling pakai taksi online, kemudian taksi biasa barangkali gitu untuk kemana-mana, ke pasar atau ke tempat lainnya gitu, kafe dan segala macam. Oke, tidak ada transportasi publik ya di tempat Mas Restu, wilayah Mas Restu? Ada. Oke. Ada. Taksi dan bus ada, itu cuma jarang pakai aja saya pribadi, karena memang misalkan tujuan saya. Karena kan di sini taksinya itu mungkin Mbak pernah dengar juga, mungkin taksinya itu kayak angkot gitu Mbak, jadi punya jalur tersendiri. Jarang-jarang taksi, misalkan iya jarang-jarang taksi yang memang kita bisa aja kita pesan gitu, cuma memang agak lebih mahal. Kita pesan sesuai tujuan kita. Jadi kita harus tahu ya, itu kodenya apa kalau mau ke daerah mana, atau yang ini ke daerah sini, itu kodenya apa? Kode taksinya? Paling nanya sih Mbak, diberhentiin dulu baru nanya kemana nih gitu. Karena kalau enggak ya dia jalan lagi, kalau iya kita masuk gitu Mbak. Jadi kita harus berhentiin dulu ya. Iya, kalau betul. jalurnya nggak sama semua, berapa kali berhentiin taksi ya?
Iya betul betul Mbak. Oh alah, ini menarik sekali nih yang harus kita tahu ya. Karena kan kita di Jakarta sendiri kita naik taksi ya, kita yang tentuin ya ke arah mana tujuannya gitu ya. Kalau ini tukang taksi yang menentukan ya. Kalau nggak cocok ya cari yang lain ya. Iya betul betul Mbak. Oke, Seperti itu kira-kira. iya menarik sekali ya. Dan ini saya juga mau ini seru banget karena banyak hal karena nggak buta sama sekali ya tentang Iran. Jadi banyak sekali nih yang ingin saya tanya. Ini kan sudah 4 tahun nih. Mas Restu sudah jalan-jalan kemana aja nih di Iran nih? Kotanya gimana sih, cantik nggak sih? Oh iya, benar sekali. Ini satu pertanyaan yang menarik sih, Mbak. Iran tersendiri kalau misalkan bicara tentang sejarah, Mbak ya, apalagi Persia, salah satu imperium yang paling yang terkuat yang pernah ada juga yang memang saya baca, sehingga memang sampai sekarang peninggalan-peninggalan sejarah tersebut itu masih ada dan dilestarikan juga sama orang Iran, sama pemerintah Iran juga. Sehingga memang untuk wisata, kemudian apa namanya tersedia banyak di sini dan beberapa kota juga udah saya tempuh, misalnya di kota-kota terkenal seperti Hamedan. Di sana ada apa namanya, bukan kuburan apa ya, tempat peristirahatannya Ibnu Sina, kalau Mbak tahu. Ibu siapa? Ibnu Sina. Ibu Lusina. Ibnu Sina, Avesina kalau Oke. Ibnu Sina itu ulama terkenal juga di bidang kedokteran. Kemudian apa namanya ada Isfahan di sana. Mungkin kalau kita berbicara tentang sejarah dinasti setelah memang Persia runtuh, kemudian Islam datang ke sini, dibentuklah dinasti-dinasti kan kalau di Islam itu, dan dinasti Safawiyah apa namanya juga berdiri di situ dan peninggalannya masih banyak. Kemudian ada Mashhad juga, salah satu kota metropolitan terbesar dan kota terbesar juga di Iran selain ibu kota Teheran. Sudah pernah datang ke sana juga. Dan masih banyak sebetulnya Mbak, cuma memang barangkali kurang terkenal aja barangkali di luar Indonesia gitu. Berarti ini kota-kotanya ini dipenuhi oleh bangunan-bangunan tua begitu ya? Klasik. Bangunan tua, ada sejarah, dan saya kira cantik-cantik juga Mbak gitu. Karena memang Persia itu sendiri misalnya terkenal dengan ukiran-ukirannya, kemudian Keramik-keramiknya begitu ya? Iya betul Mbak. Sehingga memang setiap daerah itu bangunannya nggak cuma memang kuno gitu, tapi kunonya tuh kuno yang memang modern di zaman itu gitu Mbak. Besar-besar dan cantik-cantik menurut saya itu. Kalau Mbak lihat langsung mungkin agak terpana lah gitu kan. Jadi tertarik nih mau googling ya. Karena saya kalau ngebayangin Persia tuh, saya ngebayangin kayak apa namanya, keramik-keramik, permadani. Betul karpet yang bagus-bagus begitu ya. Karena mungkin kurang promosinya aja ya untuk wisatanya kali ya. Karena kebanyakan kan lebih memilih Turki begitu ya. Padahal Iran juga cantik nih ternyata kotanya ya. Iya betul, mungkin karena stereotip mengenai Iran didominasi oleh politik gitu kan, sehingga memang keindahan-keindahannya itu tertutupi sayangnya gitu Mbak. Iya. Dan Sayang itu yang banget. sangat disayangkan sebetulnya. Berarti seru juga nih ya Mas Restu bisa belajar sekaligus jalan-jalan ya ke Iran ya. Betul Mbak. Iya. Kadang memang kalau musim dingin kita main salju segala macam gitu kan. Kalau musim panas kita bisa ke tempat-tempat sejarah gitu, Persepolis dan segala macam. Itu seru sih kalau buat saya pribadi gitu Mbak. Oke. Luar biasa. Jadi pingin banget nggak ya tuh teman-teman kita? Kalau saya kayaknya liburan aja kali ya ke Iran ya. Kalau belajar agak mikir juga ya. Aduh kayaknya. Mungkin Siap, jalan-jalan dulu kali ke Iran. Jadi bisa naruh jadi destinasi wisata selanjutnya nih Iran nih ya. Ya. Siap Mbak. Terus terakhir nih Mas Restu, tips nih ya buat teman-teman yang pingin datang studi di Iran sendiri. Tips utamanya tuh apa nih? Kalau tips masuk ke apa namanya, kalau tips untuk masuk ke universitas mungkin nggak terlalu susah ya. Maksudnya asal kita pengen cari tahu aja.
insya Allah kita bisa masuk lah. Kalau untuk tips sendiri, yang pertama mungkin saya saranin buat teman-teman yang memang berminat ke Iran itu cari tahu dulu tentang Iran. Walaupun jelek ataupun bagus, cari tahu aja dulu gitu kan. Sehingga memang ada gambaran sebelum masuk ke sini, nggak terlalu kaget lah. Nggak gitu. shock ya? Kemudian iya ya nggak terlalu shock lah gitu. Kemudian bahasa boleh dipersiapkan, tapi memang jangan terlalu terpikirkan juga sama bahasa, karena pihak kampus dimanapun itu di Iran pasti mempersiapkan kelas bahasa sendiri untuk bahasa Persia. Dan untuk tips untuk persiapan dokumentasi, dokumen maksudnya itu nggak terlalu sulit dan bisa dibaca-baca juga. Yang mungkin paling saya saranin mungkin mental ya, dan memang tujuan datang ke sini itu apa, sehingga memang kita bisa bertahan sampai kapanpun dimanapun itu, kalau memang mental kita udah siap dan target kita udah kita canangkan sejak awal, sehingga memang mau kita liburan apapun kemanapun itu, asal memang dijadwalkan di manajemen itu, kita bakal lancar-lancar aja hidup dimanapun itu, termasuk di Iran tersendiri gitu Mbak. Betul sekali, persiapan mental nih yang penting ya, apalagi jauh dari keluarga ya. Nanti jangan sampai baru berapa bulan minta pulang gitu ya ke tanah air nih. Iya betul, apalagi jauh gitu. Dan penerbangan sendiri dari Iran ke Indonesia nggak ada juga kan, mahal juga dan sayang banget gitu kalau memang hanya sebulan 2 bulan aja. Jadi kalau kita ke Iran itu berarti kita harus transit di mana? Di Abu Dhabi atau di? Abu Dhabi bisa, tapi biasanya teman-teman lewat Malaysia, kebanyakan lewat Qatar, kemudian Thailand atau Turki mungkin barangkali. Ya, terima kasih Mas Restu, nih seru banget ngobrolin soal studi dan bagaimana beradaptasi ya di Iran. Terima kasih untuk waktunya ya. Salam untuk teman-teman semua di sana ya, tetap sehat ya. Siap, terima kasih Mbak. Semoga sehat selalu juga untuk Mbak dan keluarga. Terima kasih Mas Restu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.